Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang di rumah-rumah juga shalom. Selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa kasih Allah itu selalu baru setiap hari. Amin. Karena sebab itu kita mau terima dengan iman. Kita mau terima semua yang terbaik, yang baru daripada Allah pagi hari ini. Karena kita Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang sangat baik mengasihi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Lebih dari apapun. Tuhan tidak ingin apapun yang kita miliki saat ini. Apapun pencapaian kita. Lebih dari apapun. Tuhan mau hati saya dan saudara pagi hari ini. Mari bawa hati kita lebih lagi buat Tuhan. Segenap hati kita buat Tuhan pagi hari ini. Hanya untuk Tuhan pagi hari ini. Mari bersama naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Bapak kami bersyukur. Bapak yang baik. Bapak yang sangat luar biasa. Bapak yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan. Bapak pernyataan itu sempurna dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat hati-Mu bagi kami Bapak. Dan pagi hari ini kami membawa seluruh hati kami, segenap hati kami, seluruh hidup kami. Kami membawa sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami izinkan Tuhan berkarya lebih lagi dalam hati kami. Kami izinkan Tuhan berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Kami izinkan Tuhan satu-satunya pribadi yang berkuasa atas kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Mari bersyukur Bapak Ibu yang terkasih. Engkau yang di rumah-rumah. Mari kau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Naikkan segala ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Tuhan baik. Tuhan Engkau luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah terbatas. Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Bapa. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada mujizat. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Penuh mengalir di tempat ini. Meluap di tempat ini. Mengalir memenuhi segala glory di tempat ini. Hadirat Allah memenuhi tempat ini. Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Kami izinkan Engkau Tuhan bekerja di tempat ini. Engkau bertahta dan berdaulat di tempat ini. Kiralama sikaralama yaralama takayaralama baba. Huralama sikaralama takiralama baba. Kiralama basikiralama baba takayaralama. Kami sambut Tuhan di tempat ini. Kami sambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Engkau Raja di atas segala raja bagi kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Mari bersama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
surga bumi menyembahmu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, siapa sama-sama kita bangkit berdiri buat Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah, Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sebab Dia Allah, Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari lebih lagi kita mau datang menghadap tahtanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, mari serukan, kudus, kudus, serukan, kuduslah, sebab Dia Allah yang kudus, Allah semesta. Kudus, 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 kuduslah, kudus, kuduslah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sebab Dia Allah, Allah semesta. Kau kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyerukan Dia. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari lebih lagi, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Dia Allah, Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Sebab Dialah Allah. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kudus.
memujamu, kami memujamu Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan, tinggikan namanya. Allah yang sungguh besar, tiada yang seperti Engkau. Layaklah Kau kami tinggikan Tuhan, layaklah kami sembah, layaklah kami sanjung Engkau. Oh Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kekudusan-Mu melingkupi kiralama shikiralama takayarama. Kami sembah Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang kiralama shikiralama, kiralama shikiralama. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Bapa. Kiralama shikiralama ya Rabbah. Kekudusan-Mu melingkupi Tuhan. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, 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 Engkau Allah Maha Kuasa. Dia layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, 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 kudus.
Kudus. Layaklah Engkau kami tinggikan, kami sanjung, kami muliakan di tempat ini. Setiap kita yang lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, sekali lagi shalom. Mau lambaikan tangannya di belakang-belakang, shalom. Sukacita sorga melingkupi di tempat ini, amin. Mari bersama kita masuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kasih Allah begitu besar atas setiap kita. Dia yang memberi kegirangan bagi kita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab jadi Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab jagirakanku, jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, oh oh jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku. Mari lebih lagi Bapak Saudara kita masuki gerbangnya Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. haleluya. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebabnya orang-orang yang dibilangkan Tuhan bersama. Hei, jagirakanku, oh jagiranku bersuka. Ku bersuka sebab jagirakanku, oh oh jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, oh oh jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebabnya. Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Jagirakanku, oh jagirakanku. Kami bersuka Tuhan, Engkau yang memberi kegirangan bagi kami. Jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirang. Lebih lagi dua tangannya boleh. Jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, oh jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, 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 oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, oh oh jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku, oh oh jagirakanku, oh jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku. Kami bersuka, ku bersuka sebab jagirakanku. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Lebih keras lagi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita memuji Tuhan. Kita menari buat Tuhan Allah kita. Amin. Ku terima Janji
Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Tepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi kita katakan, memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Pengharapan hanya datang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Di setiap hati kami, harapan hanya dalam-Mu, Yesus. Hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain Tuhan, tiada lain yang ku rindukan. Tinggal di hadirat-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu.
tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Harapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan kita. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Kami bersyukur selalu hanya padamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Haleluya, kami berseru Tuhan, kami memanggil nama-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau layak, tiada layak seperti-Mu. Oh Yesus Tuhan, Kau keselamatan kami, Kau perlindungan kami, tiada layak seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami berseru Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami naikkan syukur kami hanya padamu. Hosana bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan, kami datang Bapa.
kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, atas kebaikan-Mu. Ini seruan hati kami Tuhan. Rubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu.
Haleluya. Syukur kami naikkan kepada Kau Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat. Kami berbahagia karena kami boleh dengar lagi firman-Mu pagi ini. Kami percaya Kau hadir di tempat ini dan Engkau telah bertahta di atas puji-pujian umat. Dan kami rindu Tuhan Engkau bersabda bagi kami. Kabar dunia Tuhan membuat kami terombang-ambing, goncang iman kami. Satu-satunya tempat kami berlindung hanya dalam sabda Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, iman kami kembali dibangunkan dari tidur kami. Supaya kami bisa menanggapi karya hebat Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk kami. Kau berbicara bagi kami Tuhan, setiap pribadi yang hadir dalam ruangan ini, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang bisa menangkap siaran ini dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing. Hadirat Allah melingkupi mereka sepenuhnya dan roh Allah berbicara bagi mereka. Sungguh tidak lama lagi Engkau datang Tuhan. Biarlah kami terus memelihara hati kami menyala-nyala. Roh kami menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Lawat dan bebaskan setiap hati kami yang terbelenggu. Dan kami rindu Tuhan dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama-nama yang berkuasa, nama dahsyat, nama yang ajaib, nama Yesus kami siap sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara sehat? Amin. Terima kasih buat kehadiran Daniel pagi ini. Sungguh luar biasa. Kalau saudara mau cari Tuhan, saudara pasti ketemu jalan untuk ketemu Tuhan. Kemarin saya lagi santai di rumah persiapan khotbah, kemudian ada nomor asing masuk. Biasanya saya kalau nomor asing tuh biasanya saya skip saudara, karena saya tidak terlalu suka untuk terima nomor asing kecuali yang sudah pernah terdaftar, karena pasti ada dalam zaman yang seperti ini ada pinjol lah, ada hal-hal lain yang saya tidak mau. Tapi kemarin waktu nomor asing itu masuk, saya kok langsung bisa angkat ya. Dan saya ketemu dengan satu anak muda yang bernama Daniel. Dia tanya tentang alamat gereja dan saya menanggapinya dan puji Tuhan hari ini dia bisa hadir. Artinya begini, kalau saudara rindu cari Tuhan, Tuhan akan kasih ketemukan saudara dengan alamat yang pas. Dengan tempat yang pas. Kalau saudara rindu cari Tuhan di hari-hari seperti ini, jarang orang rindu cari Tuhan. Karena semua fasilitas sudah dikasih. Kalau tidak ke gereja pun di rumah bisa ibadah begitu ya. Bisa ikut ibadah online. Dari semua macam-macam gereja saudara tinggal pilih. Saudara mau makan apa hari itu, mau makan capcay, saudara pilih menunya capcay. Saudara mau pilih makan sate, saudara tinggal pilih menunya sate. Tapi saya mau beritahu bahwa waktu saudara bawa hidup saudara datang ke rumah Tuhan. Saudara, beda enggak kalau saudara memuji Tuhan di rumah berhadapan dengan HP atau laptop, lalu saudara memuji sendiri di situ. Berdasarkan panduan dari laptop tersebut yang menyiarkan ibadah online dari gereja besar manapun, gereja kecil manapun, atau gereja di kota, di lembah, di dusun, di bukit, di mana. Waktu saudara datang ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan, ada bedanya enggak? Coba. Ada yang rasa beda enggak? Datang walaupun cuma berkumpul 10-20 orang dengan saudara sendiri ibadah di rumah sendirian. Karena apa? Tetap persekutuan anak-anak Tuhan itu perlu. Amin. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan, saudara di rumah oke. Tapi kalau saudara sehat dan ada, apalagi kalau saudara punya tempat beribadah terbuka, saya sarankan lebih baik saudara datang ke tempat ibadah. Bisa mengerti? Karena di situ saudara ketemu orang lain, anak-anak Tuhan yang lain. Waktu ketemu sudah senyum. Laptop bisa senyum sama saudara? HP bisa senyum sama saudara? Gak bisa, tinggal saudara yang perintahkan. Tapi kalau saudara datang ke rumah Tuhan, ada kontak. Ada tatapan mata yang penuh dengan harapan menyapa saudara. Ada jabatan tangan yang penuh dengan kemenangan menyapa saudara. Betul? Kemudian saudara bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Auranya beda. Auranya beda. Nah, hari-hari begini saudara sadar enggak bahwa pembinasa keji itu tahu waktunya itu enggak lama lagi. Pribadi yang dikatakan akan menjadi lawan daripada Kristus, itu tahu waktunya itu tidak lama lagi. Dia hampir deadline.
Itu sebabnya hari-hari ini dia akan usahakan sedemikian rupa dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif untuk seluruh dunia. Bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan gak datang buat Tuhan. Saudara pikir ini wajar? Sebenarnya tidak wajar. Karena ada satu pribadi, bukan negara, tetapi dia punya pemegang untuk melakukan semuanya ini. Sampai kita dibuat menjauh dari Tuhan. Bukan saja kesehatan, ekonomi tambah sulit. Saudara pikir, ngapain 2 jam di rumah Tuhan? Lebih baik saya kerja 2 jam dapat cuan. Sekarang cuan gitu kan. Tapi rohani saudara gak diisi oleh kebenaran firman. Mau jadi apa? Sedangkan hari-hari ini, saudara perlu Tuhan. Amin. Waktu saudara perlu Tuhan diisi dengan Tuhan. Kemudian imun saudara naik, iman saudara juga naik. Ya, hari ini kita akan belajar, ini minggu terakhir untuk tema atau komitmen tertanam. Saya bagikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari tentang tidak terpisah dan tidak terpotong. Saudara dan saya bisa buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Bunyi firman Tuhan pagi ini untuk kita semua. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi katakan firman Tuhan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggota dari tubuh Kristus. Kemudian Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya menjadi kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Segala sesuatu telah diletakkan Kristus sebagai kepala jemaat. Bahkan kepala dari segala yang ada. Kalau di bagian lain mengatakan bahwa Kristus adalah kepala dari tubuh Kristus. Di bagian lain mengatakan bahwa kalau wanita, di atas wanita, kepala wanita itu adalah laki-laki. Dan di atas laki-laki atau kepala laki-laki adalah Kristus. Berarti Kristus number 1. Kristus on the top. Pada puncaknya itu kita temukan Kristus sebagai kepala. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi satu kebenaran ini bahwa Kristus adalah kepala, coba bayangan kita tentang tubuh kita sendiri, anatomi tubuh kita sendiri. Berarti ada kepala dan anggota tubuh yang lain. Kristus adalah kepala, kita adalah anggota tubuh. Pernahkah saudara melihat bahwa ada anggota tubuh berjalan tanpa kepala? Pernah? Atau kepalanya saja jalan, tapi tidak ada anggota tubuh. Pasti saudara lari. Enggak wajar kan? Yang wajar adalah bagaimana? Kalau ada anggota tubuh, berarti ada kepalanya. Dan kalau ada kepalanya, berarti yang wajar adalah ada anggota tubuh. Supaya itu menjadi satu kesatuan. Bisa mengerti? Berarti kalau ada kepala, ada tubuh, nyambung enggak? Nyambung atau terpotong, terputus? Kalau terputus berarti tadi kepala jalan sendiri nggak ada tubuh atau tubuh jalan sendiri nggak ada kepala. Ya kan? Sekarang kita mau sehat. Kalau ada kepala berarti ada tubuh. Kalau ada tubuh berarti ada kepala. Kristus sebagai kepala dari tubuh. Kita adalah tubuh. Kristus kepala. Berarti kita harus nyambung dengan Yesus nggak? Kita harus punya hubungan dengan Yesus nggak? Supaya normal kan? Supaya baik itu hubungannya. Kalau tidak, berarti kita kalau tidak ternyambung dengan Yesus atau kita terputus dari Yesus, terpisah dari Yesus, kita nggak menjadikan Yesus kepala. Kita mungkin tubuh, tapi nggak tahu tubuh siapa karena kepalanya bukan Kristus. Bisa? Tapi kalau kita bilang kita adalah tubuh Kristus, berarti on the top kita adalah Kristus. Puncaknya adalah Kristus. Kristus adalah kepala, kepala dari segala yang ada. Bisa nyambung ya, sampai sini bisa nyambung ya. Nah lanjut. Dikatakan seperti ini firman Tuhan, kebenaran. Pentingnya suatu keterhubungan antara kita dengan pribadi Kristus sebagai kepala Kristus, sebagai kepala jemaat, sebagai kepala gereja adalah hal yang penting. Kalau seseorang mau tertanam di dalam Tuhan, berarti dia harus menjadikan diri, pastikan dirinya adalah tubuh Kristus. Supaya kepala yaitu Kristus mengepalai dia sebagai tubuh Kristus. Bisa mengerti?
Jadi kalau saudara bilang saudara adalah tubuh Kristus tapi saudara tidak mau tertanam di gereja lokal. Karena gereja lokal itu lambang dari tubuh Kristus. Di dalam gerejalah kita akan menemukan rupa-rupa karunia. Di dalam gerejalah kita akan melihat rupa-rupa manusia yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Bisa mengerti? Jadi kalau kita bilang kita akan menyatakan kabar baik, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus ada dalam kumpulan orang-orang percaya yang disebut eklesia, yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan. Saudara telah keluar dari kegelapan. Kita sekarang ada dalam terang Tuhan. Dengan satu maksud, bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain, yang dikatakan firman Allah bagian lain mengatakan yang rapih tersusun. Saudara pernah ketemu tangan di kaki, kaki di tangan? Atau muka saudara bukan hadap ke depan, hadap ke belakang. Yang di sini rambut. Saudara perhatikan, begitu rupa Allah menciptakan kita sehingga penempatannya itu sangat luar biasa. Tubuh itu diletakkan pas pada tempatnya dengan fungsi-fungsi yang tepat. Kalau memang diizinkan ada hal-hal yang terjadi, bahkan hari-hari ini ada semakin banyak terjadi hal-hal yang aneh kalau kita lihat ada cacat-cacat tertentu. Tapi saya percaya bahwa di dalam cacatnya itu juga, cacat. Nah, di dalam kecacatannya itu juga Tuhan punya rencana. Betul? Tapi rata-rata yang normal kan seperti ini ya. Yes. Nah, kalau kita mau kita tertanam saudara, berarti kita harus ada dalam kumpulan orang-orang percaya untuk sama-sama saling membangun maju buat Tuhan. Kalau kita bisa bertumbuh sendiri bisa, saudara tinggal makan yang banyak, saudara tumbuh sendiri. Betul? Tetapi kalau saudara bilang saudara adalah tubuh Kristus, saudara tidak bisa tumbuh sendiri, saudara perlu teman-teman yang lain untuk sama-sama bertumbuh, untuk sama-sama mengenal Tuhan. Untuk sama-sama melayani Tuhan, untuk sama-sama terpanggil dalam rencana Tuhan. Ada rancangan hebat Tuhan untuk saya dan saudara. Tetapi catatannya kita nggak bisa jalanin sendiri. Kita perlu rekan kerja Allah. Saudara dan saya perlu teman-teman. Bisa mengerti? Nah, kalaupun kita butuh teman-teman, kita pun tidak bisa jalan sendiri. Sekalipun saudara orang hebat, namanya orang Kristen tapi hebat, punya segala sesuatu, bisa lakukan segala sesuatu, tapi saudara nggak bisa sendiri pula. Saudara harus di bawah kuasa, yaitu kuasa Kristus. Bisa mengerti ya? Jadi saudara kalau mau bertumbuh, saudara tidak bisa bertumbuh sendiri. Saudara ada dalam kumpulan orang percaya yang dikatakan tubuh Kristus. Tetapi dalam kumpulan orang percaya pun saudara tidak bisa jalan sendiri. Kumpulan orang percaya itu jalan sendiri tanpa Kristus. Karena yang menjadi kepala atas kumpulan orang percaya itu yaitu tubuh Kristus, yaitu Kristus. Bisa mengerti? Jadi ada ketersambungan, ada hubungan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa terpisah dan terpotong dari Kristus. Lanjut, next. Keadaan terpisah dan terpotong dari Kristus hanya akan membuat kehidupan rohani kita sebagai tubuh Kristus melemah dan akhirnya mati. Mungkin tidak akan langsung melemah dan mati, tapi hidup yang kita jalani adalah sisa-sisa kehidupan. Saudara, ada satu next juga kalau memang ada di dalam Yohanes kalau tidak salah ya. Ya, Yohanes 15 ayat 5b. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gambaran tentang yang tadi saya coba tarik kepada kita sebagai ranting yang perlu menempel pada pokok anggur supaya kita tetap hidup. Bukan sekedar hidup tapi bisa melakukan apa saja. Karena dikatakan bahwa keadaan terpisah dan terpotong dari Kristus. Ibaratnya ada tubuh tapi tidak ada kepala. Ada kepala tapi kita tidak menjadi tubuh. Maka apa yang terjadi? Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang melemah. Dan akhirnya mati. Tidak langsung melemah dan mati. Tetapi hidup yang kita jalani adalah sisa-sisa kehidupan. Kalau saudara potong ranting. Kemudian saudara lepaskan dari pokoknya, dari pohonnya, saudara lihat ranting itu tidak langsung mati kan? Tidak langsung kering kan? Tetapi 2-3 hari berikutnya saudara akan lihat proses kematiannya. Dia menjadi layu, kering, kuning, dan akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Terakhir yang saudara lakukan terhadap ranting itu adalah membuangnya.
Karena dia tidak produktif lagi ranting itu. Tapi selama ranting itu tetap menempel pada pokok pohon, maka sekalipun terjadi musim berganti, tapi ranting itu akan dipastikan tetap hidup. Karena apa? Dia tetap menempel pada pohon. Pohon itu yang merambatkan akarnya sampai menuju mineral-mineral dan nutrisi yang diperlukan oleh pohon tersebut. Nah, kalau saudara dan saya mengatakan bahwa saudara dan saya tertempel pada Yesus, berarti kita terus akan hidup. Sekalipun kita melewati masa dan musim yang berbeda, tetapi posisinya kita akan hidup terus. Tetapi berbeda jika kita memotong hidup saya dan saudara, kemudian memilih terpisah dari Yesus yang adalah kepala, kita adalah tubuh, kita memilih. Saudara tidak langsung bahwa, saudara pasti tahu bahwa kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Betul ya, free will. Tuhan mengasihi kita, kita adalah tubuh Kristus, tetapi dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, kita akan mengambil keputusan apakah kita mau terus menempel pada Kristus dan menjadikan Kristus kepala, atau kita mau jalan sendiri. Kalau kita memilih jalan sendiri dan terpisah, terpotong dari Yesus, kita mungkin tidak langsung mati, tetapi kita kehilangan sumber hidup. Sehingga pada akhirnya lama-lama kita akan melemah dan kita akan mati. Mati secara rohani. Next, coba. Dikatakan seperti ini. Tanda-tanda kita sedang terpisah dan terpotong dari Kristus. 1, kelesuan atau kelelahan yang tidak berujung. Bukan lagu aja. Bukan sedih yang tidak berujung saja. Tapi kelelahan dan kelesuan bisa menjadi hal yang kita alami waktu kita terputus dari Yesus. Saudara pernah merasa lelah? Saya merasa lelah. Tapi kalau lelah itu terus sampai kepada puncaknya, kita perlu evaluasi diri. Apakah kita sementara tertanam atau apakah sementara terhubung dengan Yesus? Kalau kita sementara terhubung dengan Yesus, maka kehidupan tetap ada. Dan ada regenerasi kekuatan. Kita akan kembali disegarkan, betul? Firman Tuhan mengatakan kalau engkau letih lesu datang buat, kalau kita letih lesu datang buat Yesus akan berikan kelegaan, kekuatan kepada kita. Tapi kalau kita memilih terpisah dari Yesus, berarti lama-lama kita akan memiliki kelelahan yang tidak berujung. Capek letih yang tidak berujung. Saudara pikir hidup itu tidak penuh dengan perjuangan? Penuh dengan perjuangan. Nah, hari-hari ini akan seperti dibuat sangat kompleks. Pergumulannya yang dulu mungkin, tapi sekarang saya melihat pergumulannya sangat kompleks. Bertumpuk menjadi satu. Kita merasa tidak aman waktu kita keluar rumah, betul? Mau bekerja saja kita tidak nyaman. Sudah begitu pekerjaan kita sulit. Ekonomi kita menurun. Perlindungan terhadap diri kita rasa di luar itu sudah tidak ada apa-apa. Kita seperti berhadapan dengan maut setiap hari. Sehingga kita memilih ada di rumah. Ada di rumah kita perlu makan. Betul? Ada yang di rumah gak perlu makan, nanti di luar baru perlu makan. Di luar gak makan, di dalam gak makan. Gak makan gak apa-apa di dalam rumah. Tapi kalau keluar baru cari makan. Saudara begitu atau? Saya pikir tidak ya, di dalam rumah, di luar rumah kita tetap perlu makan. Bu, saya kalau di rumah kayaknya saya gak suka makan deh. Tapi kalau jalan-jalan kayaknya saya suka kuliner. Silahkan. Artinya begini, kompleks sekarang dibuat seperti pergumulan tuh bertumpuk-tumpuk. Dan itu membuat jiwa kita letih. Membuat jiwa kita lesu, berbeban berat, capek. Tapi kalau kita nempel dengan Yesus, saya percaya ada pemulihan. Ada kesegaran baru yang Tuhan kasih. Berbeda kalau kita memilih terpisah dari Yesus, sudah pergumulan begitu berat, kita akan menjadi lelah. Lelah tapi tidak tahu itu lelah kenapa. Pusing, lesu, capek, letih. Tapi tidak tahu apa yang membuat kita letih. Seperti begitu berat beban hidup. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa-apa. Sudah gak mau mikir apa-apa. Yang penting sekarang saya mikir, Tuhan nanti nomor 2 lah. Yang penting saya kerja, anak-anak saya bisa makan, istri saya bisa makan. Itu saja yang saya lakukan. Karena sudah tidak produktif. Kita sudah gak bisa produktif karena kita pikir pergumulan terlalu berat. Coba cek apakah kita masih terhubung dengan Kristus sebagai kepala atau kita sementara memisahkan diri dan terpotong dari Yesus. Kalau itu yang terjadi pasti kita tidak akan mampu, tidak akan punya gairah, semangat.
Hidup bangun pagi itu sudah seperti rutinitas saja. Pergi kantor, pergi usaha, pergi kerja, pulang, makan, sore. Dan sudah tidak bisa memberi hidup kepada hal-hal lain. Sudah kehilangan tenaga. Kalau itu yang terjadi, kita perlu perhatikan. Apakah kita sementara terpisah dan terpotong dari Kristus sebagai kepala gereja. Atau kita sementara punya hubungan baik dengan Kristus. Berikut, melakukan sesuatu tapi tidak maksimal. Tidak produktif. Saya percaya hari-hari gini yang rajin itu usia produktif, betul? Saudara dan saya usia produktif. Ya, 18 sampai nanti 50 atau 65 kalau dia masih kuat, itu usia produktif. Usia masih bisa menghasilkan. Nah, kalau dalam usia yang masih bisa menghasilkan, tetapi kita tidak lagi bisa menghasilkan karena mungkin tekanan atau kelelahan yang tidak berujung, kehilangan daya, upaya untuk berusaha dan sebagainya. Perhatikan. Panggilan tidak maksimal. Kita yang dulunya karena Tuhan, kasih Tuhan kita maksimal, tapi karena hari-hari ini kita merosot, menurun tajam. Karena apa? Ya puji Tuhan, Kanaan punya kesempatan kalian bisa datang ibadah sampai mau bagaimanapun masih bisa ibadah. Puji Tuhan. Tapi ada kebijakan-kebijakan lain yang ambil oleh anak-anak Tuhan yang lain di gereja lain dengan segala hal yang terjadi. Tidak salah, mereka juga punya pertimbangan sehat di masa-masa yang seperti ini. Tetapi kalau saudara percaya bahwa kalau saudara masih bisa datang buat Tuhan, saudara tahu waktu saudara datang sama Tuhan, itu saudara disegarkan loh. Amin. Saudara mungkin fisiknya nggak berubah, saudara masuk gereja, hidung masih satu, mulut masih satu, telinga masih dua, masih sama, pulang juga begitu. Jangan pikir masuk gereja pulang telinga jadi 4, kan tidak. Masih sama, tapi roh saudara sudah di-refresh kembali. Saudara pernah hadapi laptop lelet? HP lelet? Pernah? Apa yang saudara lakukan? Banting? Banting beli baru atau saudara restart ulang? Tahu kan? Itu caranya. Kalau saudara sudah capek, letih, lesu, berbeban berat, cari Tuhan untuk restart ulang. Di-refresh ulang. Diperbaiki. Langsung setelah itu saudara lebih cepat kan? Betul tidak? Facebook saudara bisa buka 1 kali menu, Facebook, Instagram, segala macam bisa buka 1 kali. Waktu saudara habis restart lagi. dimulai ulang. Nah, kemudian kematian rohani. Kematian rohani itu artinya begini, roh saudara kalau tidak ditolong, saudara masih berjalan, saudara masih beraktivitas. Tapi di dalam saudara mati. Bisa mengerti? Saudara masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, masih bisa tertawa, masih bisa. Mungkin tertawa paksa, saya tidak tahu. Tapi di dalam saudara, roh saudara mati. Yang bisa menghidupkan roh, siapa? Tuhan. Bisa mengerti? Tuhan yang menghidupkan roh. Fisik saudara, saudara bisa coel. Bisa ganggu Chris sebentar. Ayo Chris bangun. Tapi roh Chris tidak bisa dibangkitkan oleh Paul. Tuhan yang hanya bisa melakukannya. Waktu kapan Tuhan melakukannya? Waktu kita connect sama Tuhan. Waktu kita waktu kita membiarkan diri kita datang buat Tuhan, izinkan Tuhan connectkan lagi kita dengan rohnya. Amin. Di saat itulah maka kita akan diperbaharui kembali. Saudara, bahaya kalau kita punya roh mati, kematian rohani, kita nggak peka lagi dengan keadaan sekitar. Pikiran kita jadi tumpul, kita nggak tajam. Kita seperti melihat, oh biasa saja. Saudara jangan lihat ini biasa saja, di balik ini ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi karena roh kita sudah tumpul, karena sudah kesulitan hidup datang, kita biasa aja ya sudah, yang penting bisa makan, yang penting bisa kerja, yang penting bisa segala macam. Tapi kita lupa bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan. Kematian rohani itu bahaya banget. Bapak-bapak kalau kematian rohani terjadi, saudara bisa salah langkah, betul? Kalau kita punya roh mati, ini loh, HP ini kan, saya percaya masing-masing di tempat ini rata-rata punya HP masing-masing. Betul ya? Susah kalau nebeng, karena kalau belajar itu kan pakai sendiri-sendiri, bekerja pakai sendiri-sendiri. Yang beli HP ini pakai uang siapa? Dibelikan, tapi tetap pakai duit kan, bukan pakai daun. Ya kan, pakai duit. Kita beli ini HP pakai duit. Saudara, kalau saudara kematian rohani terjadi buat kita,
dia akan perintah kita hancur-hancuran. Ini HP bisa perintah saudara, bisa nggak? Coba HP bisa perintah kita nggak hari ini? Hari-hari ini HP bisa perintah. Sedikit-sedikit mau lihat. Yang tadinya dulu cuek, tapi sekarang kok butuh banget. Lawang apa semua rekening semua ada di sini? Alkitab pun ada di sini. Saudara bilang tidak butuh ini. Saudara sekarang lebih gelisah saudara lupa ini daripada saudara lupa pakai sepatu. Kadang-kadang saudara karena stres, saudara pergi ke gereja nggak pakai sepatu nggak sadar. Atau ibu-ibu rollnya belum dibuka, roll rambut belum dibuka. Karena mungkin pakai mobil pribadi, rollnya nggak dibuka sampai di gereja rollnya masih nyangkut. Tapi HP pasti harus ingat. Karena pentingnya ini. Tapi kalau kita hidup rohani kita tahu cara mempergunakan HP ini. Tapi kalau kita mengalami kematian rohani, HP ini akan bisa menghancurkan kita. Amin anak muda. Betul? Hidup mati saudara kadang-kadang ada di sini sekarang. Saudara pakai ini dengan baik, saudara hidup. Saudara pakai ini dengan tidak benar, saudara mati. Mati rohani. Betul ya? Kita beli pakai uang kita, dia yang perintah kita hari ini. Tapi kalau saudara hidup secara rohani, terhubung dengan Kristus sebagai kepala tubuh Kristus, saudara akan tahu memanfaatkan HP ini dengan baik. Katakan amin. Jadi tanda-tanda orang yang terputus dan terpisah dari Tuhan adalah waktu dia merasa lelah, letih, tidak berujung. Dia tidak maksimal lagi, dia tidak menghasilkan apa-apa, dia tidak mampu melakukan apa-apa dan kematian rohani menghajang. Dia tidak peka lagi dengan Tuhan, yang dia tahu hidup ini harus bagaimana secara lahiriah. Tapi dia tidak dituntun oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus dibiarkan mati di dalam dirinya. Saudara yang terkasih, hari-hari gini kita perlu kembali lagi kepada Tuhan. Saya rindu, ya saya lihat ini HP ini kayaknya muatannya terlalu banyak. Tapi sekarang saya kalau pakai Alkitab manual itu kayaknya saya perlu kaca pembesar deh. Karena kalau lihat itu sulit banget. Jadi kayak mata mau melotot, tapi nggak bisa lihat baik-baik. Jadi harus begini. Tapi kayaknya saya harus kembali ke situ. Kayaknya itu membuat kita fokus, betul? Ya kan? Saudara tidak akan ada buka Facebook di situ. Tidak akan ada buka berita lain, menu-menu lain saudara tidak akan hadapi. Tapi waktu kita ini penggodanya banyak. Sekarang kita mau tidak mau harus pakai, gimana Bu? Live streaming aja pakai. Ya kan? Segala macam, tidak ada alasan. Tapi saya mau beritahu, waktu kita kembali kepada Tuhan, menjadikan Kristus sebagai kepala dari tubuh Kristus, kita akan tahu bahwa bagaimana terkoneksi, memelihara konektivitas kita dengan Tuhan, keterhubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita harus mendisiplin diri kita untuk beberapa hal, supaya hubungan kita dengan Kristus tetap terjaga, berarti kita harus perlu lakukan. Amin. Supaya kita tetap terhubung dengan Kristus, tidak terpisah, tidak terpotong. Next. Ini yang akan terjadi pada saat keadaan tidak terpisah, tidak terpotong dengan Kristus, maka akan mendatangkan satu kehidupan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang sebenarnya hanya diberikan oleh sang sumber hidup, yaitu Kristus. Katakan setuju. Pada saat kita bilang kita hidup, tetapi kita meniadakan sumber hidup, berarti kita mati. Saudara, nafas buatan bisa dibuat kan? Sudah seakan-akan sudah tidak bisa berdaya lagi, sudah kalau saudara itu dicabut, saudara langsung tit gitu. Tapi karena itu ada, saudara bisa bernafas. Betapa mahalnya itu satu tabung. Waktu kemarin waktu masa COVID awal itu sangat mahal sekali, karena semua orang membutuhkan itu. Tapi puji Tuhannya kita dapat langsung dari Yesus. Ada pagi hari saudara bangun, saudara cari selang untuk pasang sengaja di hidung? Tidak ya? Waktu bangun otomatis nafas sudah menempel. Puji Tuhan, sumber hidup masih memberikan kita hidup. Tetapi hidup berikutnya bukan sekedar bernafas. Hidup berikutnya adalah bagaimana kita mendedikasikan hidup yang sudah Tuhan kasih kepada pemberi hidup. Dengan melakukannya, mempertanggungjawabkannya sebaik-baiknya hidup yang sudah Tuhan kasih. Dengan hidup takut Tuhan, ya kan? Mengasihi Tuhan, berbagi. Saudara
balas Tuhan bagaimana ya saya melayani. Itu kan menjalani hidup yang benar-benar hidup kan, betul tidak? Saudara memberi hidup buat Tuhan, melayani, melakukan sesuatu buat Tuhan, memberi hidup buat Tuhan dengan melakukan apa saja yang Tuhan, saudara pikir itu memuliakan nama Tuhan, saudara beri. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, bukan karena materi, tetapi karena saudara sadar hidup saudara itu saudara dapat dari Tuhan. Jadi saudara merasa hidup, saudara saya tadi menyanyi puji Tuhan, saya merasakan iya ya. Bagaimana kalau nafas tidak Tuhan kasih? Bagaimana kalau saya tidak ada kekuatan untuk memuji Tuhan? Tapi kalau saya bisa memuji Tuhan itu luar biasa. Saya lihat ke belakang, walaupun jumlah tidak banyak, tapi saya mengatakan ini loh, ada gairah tersendiri pada saat kita datang ke rumah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Hidup yang Tuhan kasih bukan segar bisa makan dan minum, tapi hari-hari ini orang berjuang hanya untuk makan dan minum. Bisa mengerti? Karena memang sudah dikondisikan begitu. Dunia ini dikondisikan supaya orang hanya hari-hari pikir makan, minum, rumah. Tadi pagi saya menghadapi hal di rumah sana. Yang beberapa bulan ini memang saya bergumul untuk rumah, untuk berdoa Tuhan tolong kami butuh rumah dan sebagainya. Dengan kondisi ambrolnya itu saudara saya, haleluya ini saatnya Tuhan mau kasih baru. Gitu saja kan? Betul lah? Anak-anak Tuhan kan memang begitu. Kalau terjadi sesuatu kita gak bisa tangani sendiri, kita datang buat Tuhan. Tuhan ini saatnya Tuhan melakukan bagianmu. Tetapi waktu kita sadar bahwa Tuhan memberi hidup bukan sekedar makan minum, tetapi ada sesuatu nilai. Berikan nilai lebih buat hidupmu. Amin. Berikan nilai lebih. Ada satu kualitas yang saudara kasih dari hidup. Hidup yang Tuhan beri. Hidup yang sesungguhnya. Hidup itu bukan hidup sekedar hidup, tapi betul-betul hidup. Berarti hidup kita. Lakukan sesuatu, berikan sesuatu. Kemarin saya ada dengar ada kegiatan yang akan dilakukan oleh kaum muda di hari Valentine. Saya bersyukur saudara punya pikiran-pikiran cemerlang di dalam Tuhan. Harus ide, kreatif, berdampak. Haleluya. Amin. Berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya. Dikatakan bahwa kalau kita tidak terpisah dan tidak terpotong dari Kristus, maka itu akan mendatangkan perlindungan. Dikatakan waktu kemarin Pak Gembala minggu lalu mengatakan tentang hal ini, tapi rupanya Tuhan mau kita mengerti ini. Kalau saudara terhubung dengan Kristus, tidak terpotong dengan Kristus, saudara dilindungi. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ini adalah yang disampaikan oleh iblis kepada Tuhan. Mempertanyakan ini. Tetapi Tuhan mengatakan engkau boleh ambil semuanya tapi sayangkan jiwanya. Karena disitulah saya bertahta. Nah, pagar sekeliling. Ada dua hal yang bisa kita mengerti tentang pagar. Pagar itu perlindungan. Pagar itu keamanan. Pagar itu membuat kita aman di dalam. Sekalipun apapun terjadi sekeliling kita, tetapi kalau kita ada dalam pagar Tuhan, maka kita dalam perlindungan Tuhan. Katakan setuju. Saudara, walaupun saudara tidak lihat dengan kasat mata, di sekeliling saudara itu ada pagar. Ini gak ada yang bilang amin. Saudara gak lihat dengan kasat mata, tapi sekeliling saudara itu ada pagar. Malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Jadi malaikat Tuhan jadi pagar buat kita. Saudara gak lihat, saya gak lihat. Tapi di sekeliling saya itu ada pagar. Saudara aman dengan Tuhan. Hei, coba saudara pikir. Kita waktu di Golden Tulip, kita harus tutup terpaksa gara-gara pandemi. Saudara masih pikir. Itu minggu ketiga kalau tidak minggu kedua atau ketiga Maret tahun 2020. Kita harus tutup. Saudara nganggur di rumah berapa bulan? Berapa tahun? Bukan berapa bulan. Karena kita masuk gedung ini minggu kedua bulan Maret. Setahun kita ada di rumah. Beribadah di rumah. Boro-boro mau ibadah di Golden Tulip tutup. Kalau Tuhan tidak buka jalan kita ada di tempat ini dan tanah ini Tuhan tidak izinkan kita tempati. Saudara hari ini pun masih ibadah di rumah. Bisa mengerti? Tetapi karena Tuhan melindungi kita, Tuhan bawa kita buka. Dari Maret sampai hari ini, coba saudara pikir-pikir, adakah salah satu di antara kita terkena hal itu? Pandemi? Waktu kita di rumah ada yang kena. Waktu kita sudah mulai beribadah sampai hari ini, Tuhan pelihara kita.
Kita banyak bandel saudara. Saudara tahu, hahaha hihi buka gigi kiri kanan. Salam, kita namanya orang Indonesia toh, tidak bisa eksklusif begitu. Pasti ramah kiri kanan, salam kiri kanan, ketawa tertawa, berhadap-hadapan mau bilang. Nanti giliran bicara tidak berhadapan Pak Gembala, kita nggak sana orang bilang kita tidak hormat kan. Rata-rata kita bicara harus tatap muka. Tapi saudara pikir, sampai hari ini kita melayani Tuhan, kita bersemangat buat Tuhan. Natal kita bisa lakukan sampai masuk tahun, itu bukan kuat dan gagah kita. Tapi karena perlindungan Tuhan. Berikut dikatakan ayat selanjutnya. Dikatakan begini, ayat selanjutnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi. Tuhan menjadi tembok berapi. Ini saya tadi, maaf ya, saya pakai alat ini. Saudara dulu pernah, kalau orang dulu-dulu ibu-ibu, tutup sajinya gede ya. Punya tutup saji dulu di rumah? Gede gaban, sak meja, ya kan? Lama-lama sekarang simple, per item makanan bisa disimpan. Nah, aku sendiri menjadi tembok berapi di sekelilingnya dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara percaya, ini kalau tembok api, berarti tembok api ya. Saudara ada di mana? Di luar atau di dalam? Di dalam. Tuhan menjadi tembok api. Kalau mau kena saudara, sesuatu mau kena saudara, dia angus enggak? Ini tembok api nih. Saya nggak mau bakar, nanti saya mau bawa pulang nih. Masih mau pakai tempat. Tapi kalau ini tembok api, saudara ada di dalam, musuh mau kena saudara, kena tembok api, dia lumar enggak? Bukan lumar, angus. Karena dia kena tembok api, Tuhan yang jadi tembok apimu. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai kepala kita terhubung dengan Kristus, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara saya mau kasih tahu, apapun menimpa saudara, dia akan ketemu dengan tembok api dulu. Yaitu Tuhan. Tapi jangan sok kuat, sok gagah, tetap pakai hikmat. Tapi percayalah saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi saudara sudah terlindung nih ceritanya. Tapi kemuliaan Tuhan pun nyata atas hidup kita di dalam. Artinya begini, hidup kita penuh dengan mujizat. Hidup kita penuh dengan pertolongan Tuhan. Hidup kita penuh dengan kesaksian yang luar biasa. Saudara berapa kali saudara hampir nyerempet dengan maut tapi masih hidup juga. Karena apa? Saudara dilindungi Tuhan. Kenapa saudara dan saya bisa dilindungi Tuhan? Ada keputusan sadar yang kita buat untuk tertempel dan terhubung dengan Kristus. Kalau Bapak Gembala kemarin bilang tentang tudung rohani. Kristus sebagai kepala, saudara sebagai tubuh. Saudara ada dalam perlindungan tudung rohani Tuhan. Tapi saya mau beritahu, saudara tidak bisa jalan sendiri. Saudara harus ada di bawah otoritas gereja lokal. Supaya perlindungan Tuhan atasmu komplit. Bukan berarti kalau saudara ada di gereja lokal lalu saudara tidak ketemu masalah. Bukan berarti saudara ada di gereja lokal lalu saudara tidak tertimpa bahaya. Tetapi waktu saudara tertanam di gereja lokal, terhubung dengan Kristus sebagai kepala tubuh Kristus, saudara akan mendapatkan tudung rohani. Tudung rohani itu juga berbicara tentang perlindungan dan keamanan. Bukan itu saja, saudara akan menghadapi banyak persoalan, tetapi saudara akan merasa, jangankan hari-hari gini. Hari-hari gini orang memilih, sudahlah, saya jadi gereja jalan-jalan aja dah. Atau ikut persekutuan aja dah. Gak usah terdaftar di gereja, persekutuan juga sudah aman. Tapi saya mau beritahu, saudara akan mendapatkan perlindungan sempurna dari Tuhan pada saat saudara nempel dengan tubuh Kristus yang lain. Pada saat saudara ada dengan tubuh Kristus yang lain. Amin. Perlindungan itu terjadi. Kehidupan itu diberikan. Nah, yang berikut tentang berkat. Ini kalau sudah berkat saudara suka sekali. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini terjadi waktu Ayub belum menghadapi banyak hal ya, anak-anaknya mati dan sebagainya. Tapi sebelum itu dia menjadi orang terkaya di bagian timur dan apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan dan semakin bertambah banyak ternak, hewan yang dia miliki. Tapi itu dimulai dari sikapnya yang takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan, kesalehan, hubungan intim dengan Tuhan. Kadangkala kita mau berkat tapi untuk mau dekat sama Tuhan kita gak mau. Gak bisa saudara. Saudara dapat dari mana itu berkat? Dari Tuhan. Berarti saudara harus komunikasikan, harus nempel dengan Tuhan, harus bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, janji Tuhan diberitahukan. Betul?
Hari ini saya mengatakan ini Tuhan, saya gambarkan begini. Kalau saya berteman dengan seseorang, bersahabat dengan seseorang, pasti kalau saya mau dapat celaka, sahabat saya kasih tahu saya enggak? Kalau sahabat itu sahabat palsu, mungkin dia tidak kasih tahu. Dia akan biarkan kita saja. Tapi kalau dia sahabat sejati dan kita punya sahabat sejati, berarti kalau ada apa-apa yang akan menimpa kita, sahabat itu pasti akan beritahu. Begini, kalau saudara menjadikan Yesus sebagai sahabat dan saudara terhubung dengan Yesus, Yesus akan beritahukan apa saja yang akan terjadi untuk kita. Waktu orang lain seperti goncang begini, saudara dan saya akan tetap aman. Karena saudara dapat pemberitahuan dari Yesus. Apa yang mau terjadi? Apa yang mau terjadi? Kita aman. Karena kita dapat pemberitahuan dari Yesus. Yesus sahabat kita. Nah, apa yang dikerjakan akan diberkati Tuhan. Saudara, kenapa saudara masih bisa kuat sampai hari ini? Karena pasti Tuhan ngomong sesuatu buat saudara kan? Saudara dengar sesuatu, Tuhan akan lakukan sesuatu. Walaupun belum kelihatan, Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan saudara percaya, oh Tuhan akan berkati saya. Jadi walaupun keadaan tidak enak seperti ini, kita tetap santai aja dengan Tuhan. Tuhan, aku ikut Engkau, aku percaya ada berkat yang mengikuti. Amin. Bukan mengikuti, mengejar. Firman Allah mengatakan. Mengejar, jadi dia tahu di mana ada anak-anak Tuhan, di situ berkat Tuhan disediakan. Katakan setuju. Dari mana asalnya? Pada saat kita connect dengan Tuhan, pada saat kita tidak terpisah dengan Tuhan, pada saat kita tidak terpotong. Hari ini tipuan banyak. Ada orang yang mengatakan, sudahlah gak usah ikut Tuhan, keadaan begitu sulit, lebih baik kita cari yang lain. Saya mau beritahu, tidak bisa dirubah, ini kebenaran. Saudara cari Tuhan, saudara dapat Tuhan. Saudara dapat Tuhan, saudara dapat semuanya. Itu betul. Tapi kalau saudara dapat semuanya, saudara lepas Tuhan, saya mau beritahu, saudara akan kehilangan semuanya termasuk nyawa saudara. Tuh. Hei, saudara masih hidup, ada nafas, tapi roh saudara mati, ngapain? Ngapain saudara? Rumah tangga itu kayak neraka kalau roh saudara mati. Walaupun saudara punya fasilitas segala macam, tapi kalau roh saudara mati, rumah itu kayak neraka. Tapi waktu saudara hidup dengan Tuhan, hidup sederhana pun jadi berkat. Bisa mengerti? Ini tipu-tipu saja, ini tipu-tipuan saja. Sudahlah kamu kerja aja, gak usah Tuhan-Tuhanan. Toh kamu ke gereja, masuk ke gereja, ada ventilasi atas enggak? Sudah tahu dalam gedung-gedung besar tuh kan ada yang muter di atas. Sudah? Ini tertutup, 2 jam kita ibadah, duduk manis, kita bergaul dengan orang, kita keluar, kita kena virus. Saya mau beritahu, rumah Tuhan pasti ada malaikat Tuhan. Lalu sekarang saudara memilih tidak ibadah, tapi saudara keluyuran di rumah. Saudara happy-happy di luar. Bagaimana bisa? Hari Tuhan tetap harus dihormati. Masakan orang hormati hari Tuhan, Tuhan tidak lindungi? Lain perkara kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, masa Tuhan tidak tolong? Kalau Tuhan tidak tolong, berarti Tuhan punya maksud mendidik kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tuh sangat baik. Nah, berkat itu akan kita terima pada saat hati kita benar dengan Tuhan. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik, oh hidup semau gue aja berkat Tuhan pasti datang. Enggak, kita hidup benar berkat datang. Itu baru benar. Kalau kita hidup main-main berkat datang, itu seperti Tuhan bilang, aku kasih berkat ini supaya kamu ingat siapa yang beri berkat ini gitu kan. Balik-balik kita ke Tuhan kan. Tapi kalau kita anggap itu berkat biasa aja, kita enggak ke Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau dengan kebaikan yang Tuhan tunjukkan, kita ingat siapa pelaku kebaikan dalam hidup kita. Tuhan, berarti cari Tuhan. Begitu kan. Tapi yang kita lakukan apa? Baik, oh itu karena saya kerja keras. Baik itu karena hoki ada di pihak saya. Kalau saya dapat berkat itu karena saya bisa saja. Lobby dengan orang pintar, lobby dengan orang kaya, saya dapat pekerjaan, saya bisa kerja, saya bisa dapat duit. Saudara lupa, yang membolak-balik hati, yang membentuk hati manusia itu siapa? Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Sekarang kalau kita tidak cari Tuhan, kita mau yang itu saja. Mau bertahan berapa lama? Saudara, tidak ada makan siang gratis. Kalau orang lain, pihak lain yang kasih, dia tidak akan beri gratis buat kita. Tapi yang beri gratis buat kita termasuk nyawanya sendiri. Cuma Tuhan Yesus. Amin. Kata-kata terakhir. Kita lihat. 1 Korintus 12 ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah
adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Jadi kalau saudara menyadari saudara adalah tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala, dan ada ketersambungan, ada hubungan, ada koneksi saudara dengan Kristus, bahwa saudara tidak bisa jalan sendiri, saudara perlu terhubung dengan tubuh Kristus yang lain, dan saudara tidak dapat dimanapun hanya di dalam gereja lokal. Karena gereja adalah tubuh Kristus yang rapih tersusun, maka pada saatnya saudara akan melihat perbuatan ajaib Tuhan. Nah, perbuatan ajaib Tuhan itu tidak dilakukan oleh pribadi lain selain daripada Allah. Allah satu-satunya yang mengerjakan semua. Jadi kalau hari ini saudara berdoa, saudara ditolong, ada tubuh Kristus yang lain berdoa dan ditolong, itu karena yang kerja siapa? Tuhan. Kalau Tuhannya saya tolong Minggus, saya hanya bisa tolong dia, saya nggak bisa tolong Paul. Karena saya terbatas, bisa mengerti. Tapi kalau Tuhan dalam waktu yang sama, sedetik sama, dia bisa bantu Domi, bantu Minggus, dia juga bisa bantu Paul. Bukan saja dia bantu Paul, dia bantu orang lain di luar sana. Itu sebabnya karena dia Tuhan. Dia satu-satunya pribadi yang bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Kalau kebenaran ini kita pegang saudara, hari gini kita akan beri hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena tidak ada satu pribadi yang sanggup menolong kita, hanya Tuhan. Amin. Dikatakan, ayo baca sama-sama. Dan ada berbagai-bagai, berarti tidak satu ya. Perbuatan ajaib berarti perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Perbuatan adikodrati Allah. Tetapi Allah adalah satu. Satu berarti tidak ada yang lain. Yang bisa mengerjakan semuanya. Semua yang saudara minta. Semua yang saudara doakan. Beramai-ramai secara kolektivitas. Sekarang kita sedang berdoa untuk proyek misi M23 pembayaran termin kedua sewa tanah. Itu doa kita bersama, betul? Tapi saudara dalam hati ada doa-doa sendiri kan? Ada pergumulan sendiri kan? Ada yang belum dapat pacar, mau dapat pacar. Ada yang mau menikah. Ada yang sudah mau miliki anak dan sebagainya. Tuhan sanggup lakukan semuanya itu. Di dalam siapa? Di dalam semua orang. Jadi kalau saudara sudah tahu kebenaran ini, tetap koneksi dengan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Menggerakkan semua orang untuk membantu kita. Saya percaya bahwa saudara sungguh-sungguh buat Tuhan. Saudara dilepas dari lautan Bali ini, ada pertolongan Tuhan buat saya dan saudara di Kanaan. Kenapa? Karena dia pribadi yang satu. Satu pribadi mengerjakan semuanya. Kalau kita mengerjakan semua setengah-setengah saudara. Saudara kalau dikasih tanggung jawab banyak, pasti ada satu yang keteteran kan? Betul? Ibu-ibu pulang mau pergi ke gereja, mau masak, sapu, setrika, tiba-tiba sampai di gereja, sudah cabut cok setrika belum ya? Pasti ada satu yang lupa, ada satu yang teledor. Tapi dikatakan begini, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Semuanya dengan setia, semuanya dengan benar, semuanya dengan sukses dan berhasil. Dalam apa? Saudara dan saya, semua. Tidak ada lewat satupun. Tuhan kerjakan semua. Asal tetap connect dengan Tuhan. Asal tetap connect dengan tubuh Kristus yaitu gereja lokal. Bisa saudara di luar sana menghadapi ajaiban Tuhan, bisa. Tapi akan lebih berarti kalau saudara bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman, kemudian saudara lihat jawaban doa dilakukan Tuhan, saudara lihat saudara diberkati, itu akan beda rasanya waktu saudara hanya kuat-kuat di luar tanpa pertumbuhan rohani. Amin. Jadi saya himbau tahun ini tahun pertumbuhan, katakan amin. Tahun ini tahun terhubung dengan Kristus. Tahun ini adalah tahun di mana kita berkomitmen cinta Tuhan lebih. Saya mau beritahu, dunia ini tidak akan semakin baik saudara. Saudara pikir nantilah setelah pandemi selesai. Saudara, habis pandemi ada baru lagi. Habis itu ada baru lagi. Hanya satu tujuannya, supaya kita umat ketebusan Tuhan yang sudah diselamatkan ini jauh dari Tuhan. Kalau saudara jahat, saudara mau mati sendiri? Tidak mungkin, saudara cari teman untuk mati sama-sama kan? Bisa mati? Kalau saudara jahat, saudara tidak mau mati sendiri. Saudara akan tarik orang banyak-banyak ikut saudara supaya mati dengan saudara. Tapi saya mau beritahu, satu pribadi yang mengkehendaki kehidupan atas hidupmu adalah Tuhan.
Dia benar-benar, dia tidak kasih lalu bohong buat saudara, tidak. Dia kasih, dia sungguh betul-betul. Betul-betul dia mengasihi saudara. Betul-betul saudara mau hidup bersama, artinya tidak binasa. Itu hanya Tuhan. Saudara, iblis hanya mau satu, kita binasa, sudah. Dia mau pakai topeng manis, topeng bagaimanapun, tujuannya hanya satu, supaya kita binasa. Itu saja, harus tahu. Satu-satunya yang membawa kehidupan buat hidup saya dan saudara adalah Tuhan. Dan sekarang, pikir sehat dong, berarti cari siapa? Sederhana. Sederhana saja, cari Tuhan supaya saudara hidup. Bukan sekedar hidup untuk di dunia ini saja, hidup kekal. Amin. Nanti saudara akan tahu ceritanya. Tapi kalau saudara tidak ambil langkah iman hari ini untuk hidup sungguh-sungguh dan terhubung dengan Kristus, tidak terpisah. Saudara kalau terpisah dari Kristus berarti saudara memilih jalan sebelah. Kalau saudara memilih jalan sebelah berarti saudara ada di seberang. Seperti Lazarus dengan orang yang kaya. Saudara bisa pikir itu ya? Tidak bisa, tidak ada yang nyambung. Saudara memilih lepas dari Kristus berarti saudara di seberang, Kristus ada di seberang. Saudara tidak bersama-sama dengan Kristus. Tapi waktu saudara pilih tersambung dengan Kristus, di mana Kristus ada, saudara dan saya juga ada. Amin. Masih bersemangat ikut Tuhan? Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala atas kami. Kami rapih tersusun menjadi tubuh yang dibangun di dalam Tuhan, yaitu Kristus sendiri yang menjadi kepala kami, yang memegang otoritas tertinggi di dalam hidup kami. Kami terhubung dengan Engkau. Kami memilih untuk tetap tersambung dengan Engkau. Kami menjadikan Engkau sebagai kepala atas segala sesuatu yang ada. Karena kami tahu Engkau penguasa tunggal atas hidup kami. Dan waktu kami memilih terhubung dengan Tuhan, tidak terpisah sama sekali dan tidak terpotong apapun. Kami tahu ada kehidupan yang Kau beri kepada kami. Ada perlindungan, ada berkat. Bukan sekedar berkat yang bisa kami hitung. Tapi ada berkat-berkat rohani yang kami terima secara penuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang bisa mengerjakan di dalam semua orang berbagai-bagai perbuatan ajaib. Waktu kami berseru, anak Tuhan lain berseru, Tuhan yang sama sanggup melakukan perkara hebat di dalam kehidupan kami masing-masing. Dengan bibir mulut kami kembalikan pujian syukur kami kepada Engkau Allah yang layak. Hari-hari ini kami tidak mau tertipu, tergoda, tidak peka dengan keadaan yang terjadi. Tapi kami mengambil keputusan secara sadar untuk bawa hidup kami terhubung dengan Kristus. Terhubung dengan gereja lokal. Terhubung dengan tubuh Kristus. Waktu kami membawa diri terhubung dengan tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala. Mengepalai kami dengan cara yang benar. Sehingga kami menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kehidupan palsu yang sementara ditawarkan oleh orang-orang dan pihak lain di luar sana. Tapi kami menemukan kehidupan yang pasti di dalam Tuhan. Kami tahu harus mengalami masalah, tapi kami tahu ada jalan keluar yang Kau beri. Engkau sendiri yang memberikan kami jalan. Bapa di surga, tolong kami hari-hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berpikir ini sudah biasa. Ini tidak ada lagi yang harus bisa dilakukan selain hal ini. Sudah terstruktur, tersistematis, masif. Seluruh dunia mengalaminya. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang berbeda hari ini Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan secara benar. Kami mau menjadi pribadi yang melihat karya hebat Tuhan dinyatakan. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang sanggup. Hari-hari seperti ini. Kami disiplinkan diri kami latih diri kami sedemikian rupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Supaya beribadah yang kami lakukan adalah mengandung janji bukan saja untuk hari ini, tapi untuk hari-hari yang akan datang. Semua anak-anak Tuhan yang ada dalam ruangan Shekinah Glory, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Jika ada kesempatan Tuhan, bawa mereka untuk menghadiri ibadah-ibadah dengan persekutuan anak-anak Tuhan yang lain. Supaya iman mereka juga ditumbuhkan. Waktu iman mereka ditumbuhkan, kasih, sukacita, damai sejahtera akan memenuhi hati dan hidup mereka. Itu akan menjadi kekuatan untuk mereka menghadapi persoalan sulit di masa-masa yang akan datang. Pelihara hati kami Tuhan. Berjaga-jaga di pintu hati kami ya Allah. Supaya roh kami tetap menyala-nyala buat Tuhan. Mujizat Tuhan
adalah hal pasti. Tetapi ketika kami memberi hidup kepada Tuhan, kami dapat jauh lebih daripada sekedar mujizat. Jiwa kami diselamatkan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, serahkan kehidupan kami kepadamu. Kami kembalikan dengan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya tidak semua kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewati. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan ada 2 kali. Yang pertama persembahan umum, ada persepuluhan, ada ucapan syukur dan lain-lain sebagainya. Dan persembahan kedua ada persembahan proyeksi misi M23. Mari bersama-sama kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya karena Tuhan yang memberkati setiap kita. Kita persiapkan persembahan kita. Kalau sudah kita boleh mengangkat persembahan kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih banyak Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biar kami terus mencari Engkau Tuhan. Karena kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan buat berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tiba saatnya Bapak kami akan memberikan berkat Tuhan, mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan Yesus. Dan memperluas Daerah kami daerahku. dan kiranya Tuhan Dan kiranya tanganmu menyertai Amin. aku Ini doa dan kami. melindungi aku Ini iman kami Tuhan. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan Amin. tidak menimpa aku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus hebat. Yesus hebat. Kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau. Sekalipun semua keadaan-keadaan di sekitar kami tidak berpihak kepada kami. Tapi kami mau bangkitkan iman kami. Kami mau bicara kepada rohani kami. Bangkitlah,
bersukacitalah, bersemangatlah cari Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini yang kami jalani tidak mudah. Ada banyak sekali keadaan yang coba untuk menghalangi, coba untuk memisahkan, coba untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Segala sesuatu sedang ada dalam satu sistem. Tapi kami percaya tidak akan ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Entah itu kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, penindasan, atau apapun juga. Karena semangat kami untuk cari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman yang Kau ajarkan kepada kami. Kami tidak mau terpisah dan terpotong dari Engkau. Kristus adalah kepala dan kami adalah tubuh-Mu. Dan biarlah kami menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Baik yang ada di Semarang, baik yang ada di NTT, yang ada di Maluku, yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jakarta. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat cara Allah bela mereka. Terima kasih buat pintu-pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang butuh Tuhan, yang ada di rumah-rumah dan yang ada di tempat ini. Buka tanganmu buat Tuhan. Kami terima berkat daripada-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan. Kiranya Engkau Bapa memberkati kami dengan wajah-Mu, menyinari kami dan memberkati setiap kami dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami terima semua kebaikan-Mu dari putra-Mu, anak-Mu, Kristus Yesus. Dalam segala kasih dan kebaikannya, damainya yang kami terima melebihi semua damai yang ada di dunia ini. Roh Kudus memberkati kami dengan sukacita dan penghiburan. Hari-hari kami ada di dalam semua tanggung jawab Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang berjeri lelah cari Engkau, yang melayani Engkau. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Keluar dan masuk kami diberkati oleh Tuhan. Bakul dan tempat adonan kami diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, pernikahan, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Allah bela kami, Allah jaga kami. Kemah kami terlindung sehingga penyakit sampar, penyakit menular, hal-hal yang busuk yang iblis coba ciptakan tidak akan sampai di kemah kami. Karena Allah jaga kami seperti Allah jaga biji mata Allah sendiri. Orang yang cari Tuhan akan dibela oleh Tuhan. Orang yang cari Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Orang yang cari Tuhan akan melihat pintu Allah terbuka bagi mereka. Kami terima semua berkat yang baik di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus yang kami kasihi, dan Roh Kudus. Semuanya kami sambut di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami gereja-Mu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara bersyukur saat teduh sebelum saudara meninggalkan rumah Tuhan di tempat ini.